Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas topik tentang teorema Thevenin-Norton dan transfer daya maksimum. Eh, saya harapkan kalian sudah sudah menonton video pembelajaran tentang topik ini. Jadi di sesi sekarang kita tinggal diskusi ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke tutorial kita, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan sebutkan nama dan NIM. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Nama saya Tantri, NIM 23. 23, Tantri, silakan. Pada teori Thevenin, tepatnya pada kondisi jika ada dependent source, terdapat dua langkah. Yang pertama, mematikan semua independent source. Terus yang kedua, pasang sumber tegangan atau sumber arus pada ujung terminal. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, kapan kita menggunakan sumber arus atau sumber tegangan pada suatu rangkaian yang kita Iya, jadi kapan kita menggunakan sumber arus atau sumber tegangan pada ujung terminal gitu ya? Ya, Pak. Ya, jawabannya adalah tergantung mana menurut kita yang lebih mudah, apakah pakai sumber arus atau sumber tegangan. Jadi sebagai contoh misalkan pada rangkaian tersebut itu semua sumbernya itu adalah sumber tegangan misalkan ya. Terus ada satu sumber tegangan yang dependent source. Nah, itu lebih mudah kalau kita pasang ujungnya itu terminal AB-nya adalah sumber tegangan 1 volt gitu. Tapi kalau misalkan sumber arus gitu kan ya, dependent source yang ketinggalan, di situ masih ada sisa, ya kita lebih baik pakai sumber arus 1 ampere. Jadi tujuannya sebenarnya agar mempermudah analisa. Boleh nggak Pak saya pakai sumber arus saja atau sumber tegangan saja? Silakan, nggak ada masalah. Cuman cari mana yang lebih mudah nanti dianalisanya, lebih cepat. Begitu, Tantri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Yang ingin konfirmasi apa yang sudah dipelajarinya, silakan. Oke. Kalau belum ada, kita bahas tutorial ya. Jadi ini saya siapkan ada 4 soal ya. Sudah saya upload juga materinya di CIS. Nah, silakan kalian buat dulu ini rangkaiannya. Jadi ini ada sumber ya, ini masih dependent semua ya. Sorry, masih independent source semua ya. Ada 3 ampere, kemudian ada 24 volt ya. Ini ada resistor seperti ini, dan ini adalah ujung terminal AB. Gitu ya. Jadi ujung terminal ini adalah titik di mana kita akan memasangkan beban di sini. Misalkan ini adalah beban RL ya. Nah, ini bebannya kita nanti akan pasang di sini. Nah, seperti itu. Jadi bagian yang ini yang saya kasih gambarnya putus-putus warna biru, ini adalah suatu rangkaian yang mensuplai ceritanya. Mensuplai daya ya ke ke RL ini. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya. Kenapa teorema Thevenin-Norton ini muncul? Nah, ketika misalkan ini ada rangkaian seperti ini ya. Ketika RL misalkan ya, ini saya ambil misal RL ini sama dengan 2 ohm. Kalau misalkan RL sama dengan 2 ohm, saya sebut RL1 ya. Maka misalkan arus yang mengalir di sini saya sebut namanya I ya. Berarti I1 misalkan sama dengan 2 ampere. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan RL kita ganti sama dengan misalkan 10 ohm gitu ya. Berapakah I yang mengalir di sini? Nah, kalau misalkan rangkaian yang masih sederhana seperti ini ya, kita masih bisa menghitung ulang lagi kan dari awal gitu ya. Kita hitung pakai nodal analisis atau mesh analisis. Nah, cuman kalau rangkaiannya sudah menjadi kompleks ya, rangkaian yang menjadi kompleks, haruskah kita membuat atau menganalisa menggunakan nodal dan mesh analisis dari awal? Nah, jawabannya tidak perlu gitu.
karena itu akan merepotkan ya, mengulangi nodal analisis dari awal lagi. Nah, oleh karena itu rangkaian yang di dalam kotak warna biru ini kita ganti saja dengan rangkaian ekivalennya ceritanya, begitu ya. Kalau misalkan seperti ini kita mau buatnya ya, rangkaian penggantinya, maka ini adalah tegangan Thevenin, ini adalah hambatan Theveninnya. Gitu ya, ini terminal AB. Nah, ini juga setara dengan kalau kita punya suatu sumber arus yang dipasangkan secara paralel ya dengan suatu hambatan Thevenin. Ya, jadi ini adalah ujung A, ini ujung B. Ini adalah sumber arus ya. I Norton ya. Kemudian ini adalah R Thevenin atau sama dengan R Norton ya, seperti itu. Itu pengantarnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari rangkaian ekivalen Thevenin ya pada ujung terminal AB. Ya, ini penting sekali ya. Di mana titik yang kita tinjau ya, ujung terminal AB. Oke. Tadi kan ya, kalau kita mau cari rangkaian ekivalen pengganti, maka kita perlu mencari ada dua ya, RTH dan VTH. Gitu. Nah, pada saat mencari RTH, maka semua independent source kita copot. Ya. Kemudian kalau ada dependent source, kita biarin. Ya, jadi pertama ini ya, solusinya yang pertama kita cari dulu RTH di sini ya. RTH tadi ya, independent current source kita open circuit ya. Kita putus, sementara kalau independent voltage source kita short circuit atau kita sambung. Nah, tadi kan di sini ada voltage source ya yang 24 volt. Nah, ini kita sambungkan. Kemudian di sini tadi ada sumber arus ya 3 ampere. Nah, kita putus. Ya, ini kita putus. Jadi hilang gambarnya di sini ya. Ini kita putus dia di sini. Oke ya, ini kita putus sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita mencari hambatan pengganti atau R Thevenin untuk ujung terminal A dan B. Ya. Ini penting sekali ya kita melihat ujung terminal A dan B. Jadi dengan melihat ujung terminal A dan B, maka ini kan kita bisa lihat ya, antara 10 sama 10 ini kan sudah jadi nyambung nih seperti ini ya. Jadi dia seri ya. Jadi ini 10 seri ya, berarti 10 tambah 10 gitu kan ya. Ini seri. Kemudian kita paralelkan dengan 5 gitu ya. Saya ulangi, 10 tambah 10 ini seri, kemudian kita paralelkan dengan 5. Nah, hasilnya itu kan kemudian akan seri dengan 16. Makanya di sini saya tulis 10 tambah 10 paralel dengan 5. Ini ya, kita kerjakan dulu, habis itu dia akan seri dengan 16 ohm. Jadi ini kalau kita kerjakan, mendapatkan R Thevenin-nya adalah 20 ohm. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Jangan malu-malu. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Suaranya kurang jelas. Sebastian, Pak, NIM 01. Sebastian, 01 silakan. Izin bertanya, Pak, berarti RTH ini hampir sama kayak mencari nilai resistor total, Pak? Mencari apa? Sorry, nggak kedengaran suaranya. Mencari total resistor gitu. Iya, betul. Kita mencari resistor ekivalen ya, bukan total. Resistor ekivalen. Jadi kita lihat apakah dia seri atau dia paralel. Seperti itu. Baik, Pak. Soalnya kalau waktu di SMP kan bilangnya resistor total gitu, Pak. Ekivalen gitu, Pak. Iya, resistor ekivalen ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain silakan. Ayo, silakan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah ini ya, sudah oke ya, nggak ada masalah ya. Oke, mencari R sudah jelas. Nah, kemudian kita mencari V Thevenin. Ya.
mencari V Thevenin. Nah, ini kan tadi rangkaiannya awalnya mula-mula seperti ini ya. Seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan tegangan Thevenin itu adalah tegangan pada ujung terminal A dan B. Ya, makanya saya tulis seperti ini. Ya. Nah, biar mudah, maka di sini kita buat dulu ya. Ini saya sebut sebagai V1 ya. Node ini V1, kemudian ini V2. Nah, ini dibandingkan dengan referensinya di sini. Ya. Nah, kemudian kita gambarkan juga arah arus ya, asumsi kita. Jadi ini karena ini positifnya di sini, jadi saya ambil arahnya ke atas. Kemudian ini kan 3 ampere ya, ngikutin aja ke sini arah arusnya. Kemudian yang ke sini saya gambarkan di arahnya ke kanan ya, yang ini juga ke kanan ya, seperti pada gambar. Kemudian kita terapkan nodal analisis ya. Jadi pada node 1 arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk adalah ini ya, 24 dikurangi V1 per 10 yang ini ya, plus arus yang dari sini 3 ampere ya, sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah arus yang ini. Berarti di sini kita lihat V1 ya minus V2 per 10. Oke ya, ini kita sederhanakan dapatnya seperti ini. 2V1 minus V2 sama dengan 54. Nah, kemudian kita lihat lagi di node yang kedua. Nah, node yang kedua yang ini ya. Nah, di sini V1 ya, ada arus yang masuk V1 minus V2 per 10. Ya, yang ini ya. Kemudian sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah ini kan ujung terminal A ini kan putus ya di sini ya. Berarti kan dari sini sampai ke atas itu kan tetap namanya adalah 3 ampere. Ya, si 3 ampere. Jadi yang masuk tadi sudah V1 minus V2 per 10 sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah 3 ampere plus, nah ini, yang ini arah arusnya kita gambarin ke bawah. Ya, jadi plus V2 per 5. Jadi ini kalau kita sederhanakan dapatnya 2V1 minus 6V2 sama dengan 60. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Kita sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita eliminasi ya, variabel V1-nya ya. Kita eliminasi seperti ini, jadi saya kurangkan. Jadi dapatnya 5V2 sama dengan minus 6, jadi V2 sama dengan minus 1,2 volt. Oke, di sini kita dapatkan informasi V2 adalah minus 1,2 volt. Ya. Sekarang kembali lagi ke gambar ke atas. Oh, di sini ada nggak? Nggak ada. Oke, gambar ke atas. V2 ya. Tadi kita dapatkan V2. Saya tulis di sini ya. V2 adalah minus 1, berapa tadi? 1,2 ya. V2 adalah minus 1,2 volt. Oke. Nah, sementara kita mau tahu informasi VTH ya, VTH. VTH itu adalah titik A sampai ke ground-nya ini. Jadi ini titik yang ini ya, ini titik A ya di sini ya. Titik A juga namanya ya. Nah, jadi caranya ini saya gambar aja apa namanya? Ini saya potong ya di sini, saya ambil kemudian saya gambar sampai sini. Jadi ini adalah si A ya, yang ini. Kemudian ini adalah V2 yang ini ya. Kemudian ini adalah ground-nya di sini. Yang bawah. Ya. Ini adalah komponen 16, ini komponen 5. Ini agar mempermudah visualnya saja. Jadi yang dimaksud dengan VTH itu adalah tegangan dari A sampai B ya. Jadi ini VTH sama dengan VAB. Nah, lihat ini. Sementara di sini yang kita tahu adalah si V2. V2 adalah minus 1,2 volt. Ya. Nah, kita ingin tahu VAB-nya berapa gitu. Jadi ini kan dapat dengan mudah ya kita bisa bilang VAB atau VTH ya. VAB atau VTH sama dengan tegangan yang ini gitu kan ya, tambah tegangan yang ini gitu kan ya. Tegangan ini kan sudah ketahuan ini. Ini kan harusnya 3 ampere ya. Kemudian dikalikan dengan 16. Makanya ini saya tulis
di sini ya, minus 3 kalikan dengan 16. Ya, kemudian saya pluskan dengan V2-nya. V2 adalah minus 1,2 ya di sini ya. Jadi dapatnya VTH adalah minus 49,2 volt. Oke, ini ada pertanyaan dari Joshua NIM 6. Joshua, bisa bicara Joshua? Kedengaran? Dengar, Pak. Iya. Gimana nih pertanyaannya? Ini kan Pak, tadi kan Bapak jadi buat dari titik A ke groundnya itu menjadi seri kan Pak? Jadi seri dibuat kan Pak? Iya. Harus kayak gitu Pak dibuat Pak. Harus kayak gitu. Maksudnya harus kayak gitu tuh gimana? Atau udah ditentukan kian Pak biar dapat sama apanya Pak? Sama VTH-nya Pak. Jadi kan ini loh, kita harus melihat bentuk rangkaiannya ya. Ini kan kalau lihat dari gambar ini ya, VTH itu kan dari A terhadap B kan. Nah, dari A terhadap B itu kalau pada rangkaian itu sama dengan dari titik A sampai ke ground. Gitu kan? Dari A sampai ke ground. Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Tegangan dari A sampai ke B atau ke ground ini kan sama dengan tegangan ini ditambah tegangan ini. Nah, biar gambarnya itu lebih bagus ya, lebih gampang dicerna sama kalian, makanya saya buat aja dia seperti ini gambarnya, saya potong. Ini kan kawat ini, kawatnya saya lurusin aja gitu. Jadi ini titik A, ini adalah titik V2 di sini, kemudian ini adalah si ground-nya. Jadi memang kalau dari gambar ini kan sudah kelihatan kalau dia tuh seri gitu ya. Oh, ini nggak usah diperhitungkan karena kita pingin tahu tegangan dari A sampai ke B. Jadi tegangan dari sini tambah tegangan dari sini. Seperti itu. Gimana, Joshua? Atau teman-teman yang lain? Ada yang masih bingung? Silakan. Masih mencerna. Oke. Joshua gimana? Sudah Pak, gara-gara yang 10 ohm ininya Pak, ku kira berpengaruh Pak dari Pak. Yang ke apanya Pak? Ini Pak. Ya, jadi kan ini semua node ya, semua titik ini kan kita bandingkan terhadap referensi semuanya ya. Tegangannya gitu. Makanya ini jadinya gambarnya seperti ini. Sampai dari A sampai B ya, sampai ke ground. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi kita sudah dapatkan ya nilai dari VTH dan RTH ya. Maka rangkaian penggantinya ya seperti ini ya. Sebuah sumber tegangan Thevenin kita hubungkan secara seri dengan RTH dan ini adalah ujung terminal AB-nya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke. Nah, ini adalah suatu rangkaian ya yang ada dependent source di sini ya. Ada dependent source 2Vx. Jadi di sini kita diminta untuk mencari berapakah RTH, VTH dan I Norton ya pada rangkaian di samping. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Pertama saya akan mencari VTH dulu. Ya, VTH itu kan kalau di rangkaian ini ya, VTH adalah tegangan pada ujung node-nya. Jadi ini ya, ini terminal AB-nya ini, VTH. Nah, jadi VTH kita bisa lihat itu kan sama dengan VAB. Ya, ini titik A, titik B. Itu sama dengan, lihat, ini kan antara titik ini sama ini itu kan nggak ada komponen. Yang di bawah juga nggak ada komponen. Artinya VTH itu sama dengan VAB, ya, sama juga dengan VX. Ya, dari rangkaian ini. Makanya kalau gitu nanti kita akan cukup mencari si VX-nya. Nah, sekarang kita terapkan KCL pada node A.
Ya, not A ini juga not A ya di sini ya. Ini sama aja not A ya di sini. Jadi kita gambar dulu arah arusnya ya. Ini saya asumsikan arahnya ke sini, yang ini ke sini, kemudian ini ke bawah. Jadi yang pertama 30 minus VTH, ini adalah VTH ya. Vx sama dengan VTH ya. Langsung aja VTH. Jadi 30 minus VTH per 12 sama dengan VTH, ya arus yang keluar ya. Berarti VTH minus, VTH minus 0 ya. Minus 0. Ini karena kita di sini referensinya 0 ya, kita buat ya. VTH minus 0 per 60. Ini hambatannya 60. Kemudian arus yang ke sini. Yang keluar yang ke sini. Itu adalah 2Vx atau 2VTH. Jadi kita dapatlah persamaan seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Maka di sini kan kita sudah bisa lihat bahwa dia dalam variabel VTH semua ya. Maka ini kita bisa sederhanakan. Jadi VTH adalah 150 per 126. Ya, nanti kalian boleh hitung lebih detail sendiri ya. Jadi dapatnya VTH adalah 1,1905 volt. Oke, sampai sini sudah dapat VTH-nya. Nah, kemudian kita mencari RTH gitu. Ya, RTH. Nah, pada saat mencari RTH, maka semua independent source harus kita copot dari rangkaian ini. Nah, ini adalah satu komponen yang independent source. Maka ini kita, karena dia ada voltage source, maka kita sambung. Ya, jadi ini sambung seperti ini ya. Kita sambung. Nah, kemudian karena di sini ada independent source ya, current source ya, 2Vx. Nah, maka karena kan ada variabel Vx yang kita tidak tahu ya, makanya kita buat aja. Coba kita pasang satu sumber di sini, sumber arus 1 ampere. Kenapa kita pilih sumber arus? Karena di sini lihat ini kan sumber arus juga ya. 2Vx itu adalah sumber arus. Jadi kalau sama-sama sumber arus kan nanti kita mengerjakan KCL lebih gampang ya, karena semua sudah dalam bentuk arus gitu ya. Jadi di sini pada node AB dipasang sumber arus 1 ampere karena ada dependent source 2Vx, kemudian aplikasikan KCL pada node A. Nah, di sini ya, node A di sini kita aplikasikan arus yang masuk. Nah, ini ya. Jadi ini arus yang masuk ya. Ini bayang sebagai satu node ya ini ya. Ini node A semua nih. Node A ya. Jadi arus yang masuk adalah ini ya, 1. Kemudian sisanya sebentar, ini kayaknya saya salah kasih arah ya. Coba kita lihat dulu. Ini adalah yang masuk ya. Kemudian yang keluar adalah 2Vx yang ini. Itu adalah yang ini. Kemudian Vx minus 0 per 60 ya. Oke, kemudian plus. Oke, berarti ini arah harusnya kita asumsikan dia ke sini ya. Nah, itu ya. Ini adalah Vx minus 0 per 12. Itu yang bagian ini. Oke, ini kita lihat semua dalam variabel Vx ya. Maka bisa kita kerjakan ya. Vx sama dengan 60 per 126. Jadi di sini kita dapatkan Vx adalah 0,4762 volt. Ingat tadi Vx itu sama dengan VTH ya. Jadi kita sudah dapat sebentar tadi VTH bukan ya. Sorry. Di sini tadi sudah mencari RTH ya. Kita dapat nilai Vx. Nah, kemudian kita mau nyari RTH. Nah, RTH itu dapat dicari dengan cara ya. Ini. RTH itu sama dengan Vx atau VTH ya. Saya sebutnya VTH dibagi dengan arus yang kita pasang di situ. Ya, sini kita pasang 1 ampere. Jadi langsung aja dibagi si Vx-nya ya, 0,4762 dibagi dengan 1 ampere. Dapatnya RTH-nya adalah segini. 0,4762 ohm. Ya, hambatan pengganti Thevenin-nya. Nah, kemudian Inorton. Inorton itu kalau sudah dapat VTH sama RTH ya sudah langsung dibagi aja. Jadi 1,19 dibagi dengan 0,4762. Jadi Inortonnya adalah 2,5 ampere. Nah, seperti itu aja cara mengerjakannya. Tidak sulit.
Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan satu lagi ya. Nah, ini soalnya agak lucu ya bentuk rangkaiannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada rangkaian, ini ada dihubungkan ya dengan satu kawat di sini. Pada rangkaian ini tentukan VTH, RTH, dan inorton. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada rangkaian ya, kita lihat bahwa terdapat dua dependent source ya, yaitu yang bagian ini 2Vx dan 40I0 ya. Kemudian kita mencari VTH dulu deh. Ya, VTH itu kan adalah tegangan pada ujung terminal AB. Nah, tegangan pada ujung terminal AB itu kan sama dengan yang di sini ya, pada rangkaian ya. Ini karena ini adalah not A juga, ini juga not B juga. Jadi ini VTH adalah VAB. Nah, VAB itu sama dengan VX. Makanya di sini ditulis VTH sama dengan VX. Oke, nah kemudian kita pada loop 1 ya. Jadi ini saya buat dua loop ya. Ini akan ada dua seperti ini. Saya buat loop yang pertama di sini, loop kedua di sini. Nah, ini saya ambil contoh untuk arah loopnya berlawanan ya. Kita biasanya arahnya searah jarum jam ya. Ini saya buat berlawanan. Jadi pada loop 1 kita terapkan KVL ya. Jadi minus 30 tambah, ini kan 1 kilo, berarti 1000 kali I0 ya. Tambah 2Vx sama dengan 0. Yang ini ya. Nah, ini kita buat menjadi persamaan 1. Oke. Kemudian pada loop yang kedua. Nah, pada loop yang kedua kita terapkan juga KVL ya. Jadi di sini minus Vx ya, ini sorry. Ini kan tegangan di sini ya, tegangan Vx ya. Vx itu kan sama dengan ini kan harusnya arah arusnya tuh gini ya, sorry. Ini jadi ini adalah minus gitu ya, minus. Ini hambatan nilainya 50 dikalikan dengan arus yang mengalir di situ. Arus yang mengalir adalah 40 I0. Nah, begitu ya. Makanya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kemudian kita anggap dia sebagai persamaan 2. Nah, kemudian selanjutnya silakan substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi di sini kita dapatkan ini persamaan 1 ada I0 sama Vx, persamaan 2 ada I0 sama Vx juga. Jadi di sini kita hilangkan si Vx-nya. Jadi dapatnya I0 adalah minus 1 miliampere. Nah, kemudian Vx dapat dicari. Ini I0 kita udah tahu ya. Nah, Vx dapat dicari dengan cara, nah ini kan ya, Vx sama dengan ini tadi ya, minus 50 kali 40 I0. I0 sudah dapat ya, maka tinggal dimasukkan aja. Jadi Vx-nya adalah sama dengan 2. Ya, minus 2000 kali I0. Jadi tinggal kalikan aja. Jadi Vx sama dengan VTH, yaitu sama dengan 2 volt. Ya, di sini kita sudah dapat VTH. Nah, kemudian untuk mencari RTH ya pada ujung terminal AB di sini ya, AB, maka kita beri sumber tegangan 1 volt. Boleh nggak ini kita pakai 1 ampere? Ya, boleh aja, silahkan. Nggak ada masalah. Boleh dicoba ya. Ini saya mengambil contoh untuk yang kita pakai sumber tegangan 1 volt di sini ya. Kita pasang di sini. Jadi ini ketahuan bahwa Vx sekarang menjadi 1 volt ya di sini. Nah, kalau Vx-nya menjadi 1 volt, maka I0 kan sama dengan ini ya. Minus 2 Vx ya dibagi dengan ini. Ini kan tegangan ya, tegangan dibagi dengan hambatan ya, adalah si arusnya. Jadi kita dapatkan di sini I0 sama dengan minus 2 miliampere. Oke ya. Nah, kemudian di sini kan kita lihat Ix. Nah, Ix yang ini ya, Ix. Nah, Ix itu sama dengan
Ini kita pakai yang ini ya, yang bagian sini itu kita pakai KCL ya, KCL di node VX ya. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk adalah IX, yang keluar adalah yang ini ya. 40I0 tambah dengan ini ya, arusnya berapa? VX per hambatan ya, hambatannya 50. Ya, jadi maka kita bisa masukkan angkanya, dapatkan IX-nya adalah minus 60 mA. Kemudian RTH ya. RTH itu adalah tegangan dibagi dengan arus, gitu kan? Tegangan di sini dibagi dengan arusnya. Nah, tegangannya kan kita pasang 1 volt. Kemudian arusnya adalah si IX. IX-nya adalah minus 60 mili ya, berarti minus 0,060 gitu ya. Jadi ini adalah si RTH-nya. Sudah. Kemudian kalau mau cari I Norton ya sama dengan VTH dibagi dengan RTH. Jadi silakan nanti kalian bagi aja, itu adalah si arus Nortonnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kayaknya udah pada bisa semua ya. Baguslah kalau gitu ya. Ini yang terakhir tentang transfer daya maksimum. Jadi intinya suatu rangkaian penyuplai itu bisa memberikan daya maksimum ya kepada beban jika dipenuhinya suatu syarat. Nah, syarat itu terjadi ketika hambatan beban itu sama dengan hambatan Thevenin si rangkaian penyuplai daya. Ya. Maka kalau kalian diminta untuk mencari berapa daya maksimum, ya kembali lagi kita harus mencari VTH dan RTH. Karena kalau tadi ya, kalau syaratnya terpenuhi, syarat adalah RT Theveninnya sama dengan R beban, ya load ini ya, maka daya yang akan diberikan dari sumber rangkaian penyuplai ke beban itu adalah VTH kuadrat per 4 RTH gitu. Ini adalah dayanya ya. Daya maksimum yang ditransfer. Jadi di sini kita butuh VTH dan RTH. Oke, kita sekarang masuk ke contoh. Berapakah transfer daya maksimum yang diberikan oleh rangkaian pada resistor R? Nah, ini resistor R ini menjadi resistor beban di sini. Nah, kita sebutnya load ya atau beban. Nah, jadi ini adalah ujung terminal AB-nya. Ya. Oke. Nah, syarat terjadinya transfer daya maksimum RTH sama dengan RAB jadinya ya. RTH sama dengan RAB. Jadi kita pertama cari RTH dulu ya. Nah, seperti biasa kalau mencari RTH untuk ujung terminal AB maka semua independent source kita copot dari rangkaian. Ya, jadi kita copot rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini kan sudah gampang ya. Bahwa ini kan 2 itu sejajar dengan 5 tambah 3. Gitu ya. Apakah ada yang bingung melihat rangkaian ini kok bisa 3 sama 5 itu seri kemudian paralel dengan 2? Ada yang bingung atau nggak ada masalah? Tidak ada masalah, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kita mencari RTH-nya. RTH-nya adalah 1,6. Oke ya. Kemudian kita cari lagi VTH. Nah, VTH itu adalah, kembali lagi ya, itu adalah tegangan untuk ujung terminal AB-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita pasang semua ya rangkaian sumber arus ataupun sumber tegangan ini kita pasang semua. Oh, ini tandanya ketinggalan. Sebentar, ini kok salah gambarnya ya. Oh iya. Nah, tadi kan gambarnya di atas yang seperti tadi ya. Ini saya jelaskan saja yang saya lakukan. Jadi saya melakukan namanya transformasi sumber. Jadi sumber arus yang bagian sini itu saya ganti menjadi sumber tegangan seperti ini.
Sebentar ini, oke. Ya, jadi ini saya transformasikan yang bagian sini ya. Nanti silakan kalian coba ya. Saya transformasikan sehingga menjadi seperti ini. Kenapa saya transformasikan? Biar nanti saya dapat ini sumber tegangan semua. Nah, kalau sumber tegangan semua, habis itu saya sekali menggunakan KVL, habis itu langsung sudah dapat kan. Maka di sini saya gunakan KVL ya, saya buat loop. Loopnya seperti ini. Nah, jadi tinggal diikuti aja ya ini. Ini kan 3 tambah 2 tambah 5 jadinya 10 ya. 10 harusnya mengalir misalkan namanya I. Jadi 10I tambah 30 tambah ini kurang sepertinya ya. Oh sorry, ini sepertinya ada masalah sedikit. Ini saya kurang nulis di sini. Jadi kan harusnya 10I tambah 30 tambah 10 ya. Kemudian tambah 20 ya. Sama dengan 0. Ya seperti itu ya. Nanti didapatkan I-nya ini, I-nya salah ya. Ini kurang nih di sini. Nah, kemudian kalau sudah dapat I-nya, mencari tegangan di sini kan sudah gampang ya, VAB-nya. Jadi kalau kalian bingung nanti buat aja seperti gini ya. Ini adalah si 2 ohm yang bagian yang ini. Kemudian ini adalah si minus plus gitu ya. Ini adalah 10 volt ya. Ini adalah si A, ini adalah si B. Nah, arus yang mengalir kan sudah ada namanya I. Nah, ini arusnya ke bawah ya. Saya ikutin gambar saja. Ya, betul ya. Arusnya ke bawah sini. I-nya. Nah, jadi kan VTH atau VAB, VAB itu kan sama dengan ini ya tegangan ini tambah tegangan ini gitu kan. Nah, tegangan ini kan sudah ada. Ya, 10 volt ini ya. Nah, kemudian tegangan yang ini kan tinggal dikalikan aja. I dikalikan dengan 2 gitu. Ya, 2I ini. Nah, seperti itu ya. Nanti tolong dihitung lagi nilai I-nya yang pas berapa. Nah, jadi kalau sudah dapat VTH sama RTH, tinggal dimasukkan. Ini ya, VTH sama RTH, maka dapatnya seperti ini. Ya, kira-kira seperti itulah topik tentang Thevenin Norton dan transfer daya maksimum. Bagaimana? Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, Sebastian belum ada. Oke, jadi ini adalah topik terakhir ya di week 7. Minggu depan itu adalah UTS ya. UTS materinya dari week pertama sampai week ke-7. Semua topik itu akan keluar, muncul ya. Jadi kalian silakan dipersiapkan baik-baik. Nanti akan ada ujiannya berupa PG ya, pilihan ganda, melalui di e-course seperti biasa ya. Namun kalian diminta untuk tetap mensubmit lembar jawabannya. Ya, seperti itu. Ujiannya nanti dilaksanakan selama 2 jam. Ya, UTS. Silakan Antonius. Mau bertanya apa? Pak, saya ingin bertanya Pak, untuk tadi ada video penjelasan yang pertama tentang teorema Thevenin itu, di situ mencari P Theveninnya itu dia pakai FAB. Itu apa karena hubungan keparalelan rangkaian itu atau gimana Pak? VAB. Iya. Pada video. Saya boleh share screen biar kelihatan videonya. Boleh, silakan. Baik Pak, terima kasih. Di sini Pak. Mencari VTH-nya pakai yang AB yang di sini, resistor 12. Itu karena dia paralel atau gimana Pak dengan yang di sini? Ya, oke. Jadi gini ya. Itu kan ujung terminal AB ya. Yang di ujung, coba yang warna hitam. A sama B yang warna hitam. Yang di ujung kan. Jadi kan kita mau cari VTH untuk yang di ujung ini, VAB. Ya.
Nah, sekarang lihat di situ kan sebenarnya ada resistor 1 ohm ya. Iya Pak, di sini yang buat saya bingung, ada resistor 1 ohm. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di situ dipasang resistor 1 ohm, apakah ada perbedaan tegangan antara A yang sebelah kiri, yang tengah, yang warna biru, yang tengah. Ini Pak. Nah, iya, dengan A yang warna hitam. Ada nggak perbedaan tegangan di situ? Tebak aja, Antonius. Tidak ada Pak. Kenapa? Mungkin karena tidak ada arus di sini Pak. Iya. Karena ini jadi, dia. Ya, betul. Terbuka. Jadi kalau rangkaiannya adalah rangkaian terbuka, ini kan ujungnya A itu kan nggak ada nyambung ke semana-mana ya. Kan artinya berarti kan tidak ada arus. Ya. Dari titik, coba kursornya diarahkan ke titik A. Ya, itu oke, sip. Nah, jadi antara kursor dengan titik A yang warna hitam sebelah kanan itu kan tidak ada arus yang mengalir. Kalau tidak ada arus yang mengalir, maka tidak ada beda potensial. Kalau tidak ada beda potensial, maka titik A yang sedang ditunjuk sama kursor dengan titik A yang di ujung itu sama. Jadi saya bisa bilang titik A yang ditunjuk sama kursor adalah titik A juga gitu. Makanya titik A adalah A, kemudian yang bagian B, yang bagian bawah nggak ada komponen, ya udah langsung B. Makanya untuk yang titik A B pada arus 2 ampere itu ya namanya AB juga gitu. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Terus sebentar. Terus kan kita geser lagi ke sebelahnya, node sebelahnya, sebelah kiri. Nah, itu kan nggak ada komponen kan? Ini bawahnya juga nggak ada komponen. Artinya itu sama-sama satu node juga, namanya node A juga gitu. Baik Pak, paham Pak. Ya. Silakan, ada yang lain? Ada lagi Pak, tadi saya coba di latihan soalnya Pak di halaman ini, halaman 151 Sadiku. Saya bingung di sini itu dia dapat nilai ini tuh dari mana Pak? Yang di sini min 12 tambah 18 I1 dikurang 12 I2. Di sini dia bilang mengaplikasikan mesh analisa seperti pada gambar yang ini Pak. Ya. Kalau mesh analisis berarti kan kita pakai KVL ya. Iya Pak. Itu kan berarti kita lihat itu kan ada minus 12. Berarti kan itu yang loop 1 ya, mesh 1 ya. Iya Pak, loop 1 di sini. Berarti kan coba tulis di kertas minus 12 arah loopnya kan. Berarti kan minus 12 tambah 6 I1 gitu kan ya. Iya Pak. Kemudian yang arus yang mengalir di 12 ini siapa namanya? Saya buat di sini tadi I3 Pak. Ya udah buat aja I3. 12 I3. Sebentar Pak. Tadi min 12 ditambah 6 I1. Baru ditambah 12 I3 Pak. Bisa sambil kamu coret nggak? Ini kan kayaknya PDF-nya bisa dicoret-coret ya. Coba bisa nggak? Oh itu tanda tangan ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Bentar Pak. Ini highlight. Highlight aja, highlight nggak apa-apa. Coba bisa nggak? Coret-coret bisa nggak? Sepertinya bisa Pak, cuman terlalu tebal ini. Tadi kenapa? Atau kamu buka ini apa whiteboard di Windows-nya buka coba. Atau di Zoom-nya kayaknya ada ya? Oh iya Pak, ada Pak. Nah, coba gambarin rangkaiannya bisa nggak? Biar langsung kita kerjakan di situ. Baik Pak, sebentar ya Pak.
Atau kamu crop aja dulu? Bisa kali ya? Bisa nggak? Di crop, habis itu di paste di sini? Di paste nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Sebentar saya gambarkan ya. Ya udah gambar aja lah. Nah, ini pakai mouse ya. Iya, Pak. Bapak pakai apa, Pak? Pakai pen dong. Kok ada kursornya sih, Pak? Adalah ini apa? Pen kursor. Pen aja gitu, Pak. Ya, pen ajaib Doraemon. Aduh, gambarnya jelek kali, Bah. Mampus kotor. Nggak apa-apa, silakan. Nggak jago saya, Pak. Iya, nggak apa-apa, udah yang terbaik ini ya. Ya. Oke. A, ini A, ini B, ini B. Aduh. Baru di sini ada 4 ohm. Sini 1 ohm. Oh, aduh. Oke, sudah, Pak. Atau gini aja, siapa Antonius? Coba tunjukin ini yang tadi bukunya, biar saya crop dia. Nanti biar saya. Oke, Pak. Saya yang nulis ya. Salah gambar saya. Makanya biar nggak salah. Tolong tunjukin bukunya tadi. Oke, sebentar ya. Oke, udah. Boleh di close. Nah, sekarang saya yang share screen ya. Oke, nah ini dia ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang ini kenapa bisa minus ini ya. Jadi kan tadi kita ngikutin arah loop ya. Berarti dari sini ketemu dengan minus 12. Kemudian ini kan arus di sini namanya adalah I1 gitu kan ya. Yang ini namanya I2 gitu kan. Ini I2. Nah, ini kita kasih nama I3. Ya, jadi 12 minus 12 tambah 6 I1 gitu kan ya. Tambah berapa? 12 I3, Pak. 12 I3 sama dengan 0 kan gitu. Ini kan jawabannya beda. Nah, di sini ada I3, di sini nggak ada. Berarti ini I3-nya harus kita hilangkan. Nah, sekarang coba pada note A misalkan saya kasih nama ya. Note A itu masuk adalah I1 sama dengan yang keluar. I2 tambah I3 gitu kan ya. Berarti I3-nya adalah sama dengan I1 minus I1 dikurang I2. Oke, sekarang kita substitusi. Berarti ini adalah saya tulis di sini ya. Minus 12 tambah 6 I1 plus 12 I1 minus I2 ya sama dengan 0. Nah, minus 12 tambah 6 I1 tambah 12 I1 berapa? 18 I1, Pak. 18 I1. Kemudian ini tadi 12. Berarti kan minus ya. Minus 12 I2 sama dengan 0. Nah, itu dia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sebenarnya ini ya. Ini ada cara cepat sebenarnya nih. Jadi, tolong perhatikan ya. Syaratnya adalah kita membuat loopnya itu searah semua. Jadi ini lihat ya, searah jarum jam semua ya, I1 sama I2-nya ya, arah loopnya. Nah, sekarang berarti kita putar dulu yang loop pertama ya, berarti 12 minus 12 ya. Kemudian ini kita tambahin, 6 tambah 12 berapa? 18, Pak. Ya, jadi kita tulis plus 18 I1 ya. Terus kita kurangi dengan ini 12 kalikan dengan I2 yang 12 punyanya I2 gitu. Nah, gitu dia langsung. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mm-mm. Boleh request soal lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Di buku Sadiku tadi halaman berapa ya? Sebentar, Pak.
Teman-teman yang lain juga boleh ya bertanya, silakan ya. Ditunggu. Ini saya share ya Pak, biar Bapak screenshot. Iya, boleh, silakan. Sini Pak, ini masih independen semua Pak. Yang nomor berapa ini? Practice problem 4.8 Pak. Oke, bentar. Oke, sudah. Oke. Ya, sekarang saya share screen ya. Ya, silakan. Pertanyaannya apa ini? Kita disuruh mencari I, Pak. Otomatis nyari RTH sama PTH-nya, Pak. Iya, kalau mencari I sebenarnya kan ini adalah arus, ini yang 1 ohm ini kan adalah beban ya. Ini kan ujung terminalnya AB di sini kan. Jadi rangkaian yang bagian sini adalah rangkaian pensuplai ya sampai ujung terminal AB. Ini adalah supply-nya. Supply circuit ya. Nah, kemudian ini adalah si load atau beban. Misalkan lampu atau apa, terserah lah di sini. Nah, kalau ini kan kita berarti ditanya untuk mencari arus yang mengalir pada si beban gitu kan? Ya. Iya, Pak. Nah, kan berarti kita butuh tahu berapa tegangan VAB. Ya, VAB itu kan sama dengan V Thevenin. Jadi nanti untuk mencari I sama dengan V Thevenin dibagi dengan 1 ohm. Nah, itu dia jawabannya. Saya kewalahan dalam mencari itunya, Pak, PTH-nya. Kewalahannya gimana? Hubungan paralelnya itu gimana tadi, Pak? Jadi ini kalau nyari VTH berarti kan kita pakai ini ya, pakai analisis kan ya, analisis mesh atau nodal terserah kan. Nah, saya gambar dulu rangkaiannya ya. Plus minus. Oke, sebentar. Nah, kan seperti ini ya. Ini ujung terminal A, ini ujung terminal B. Ini 4 ohm, 6 ohm, 6 ohm, ini 2 ampere, ini 12 volt. Kira-kira ini mau pakai transformasi sumber atau nggak usah? Biarin aja. Dibiarin aja, Pak. Biarin. Oke. Coba sekarang Antonius, mungkin kamu sudah coba mengerjakan ya. Yang kamu kerjakan kira-kira gimana pertama? Biar hampir saya koreksi. Saya pakai nodal analisis dulu, Pak. Nodal analisis. Oke, berarti di mana aja dikasih note? Sebentar saya anotate, Pak. Di sini saya buat A. Udah baru di situ aja, Pak. Baru ini bukan note A dong. Ini kan sudah A di sini. Oh, A besar, Pak. Sorry, Pak. A besar ceritanya. Oke. Nah, ini gini aja, apa namanya? Ini kan kita bisa buat arus ya. Ini kan arusnya ke sini ya. Saya bilang arusnya ke sini. Ini arusnya ke atas gitu ya. Nah, ini saya bilang arusnya ke sini lah. Gitu ya. Nah, sudah coba misalkan kita KCL di node A. Berarti arus yang masuk adalah 12 minus kurang. Ini misalkan V1 aja sebutlah. V1 ya. 12 minus V1 per 6. Sama yang masuk lagi tambah 2 sama dengan yang keluar 6. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, berarti di sini kita dapatkan sebentar, Pak, untuk 6-nya dari mana 6-nya, Pak?
Oh, sorry. Ini saya salah. Arus yang keluar adalah V berapa nih? V1 ya. V1 minus 0 ya. Ini kita ambil referensinya di sini. V1 minus 0 per 6 tambah 4, 10 ya. Ini mereka seri ya. Ini kan putus, maka di sini tidak ada arus ya. Jadi arus yang ini itu mengalir ke sini, habis itu dia mengalir ke bawah. Sampai ke B ya? Ya. Habis itu dia ke sini. Ke sini nggak ada arus. Baik. Oke. Berarti di sini kita bisa dapat nilai V1 kan? 12 minus V1 per 6 tambah 2 sama dengan V1 per 10. Jadi kita apakan nih? Kalikan berapa? 60. 30. Oh, sorry. Berapa? 30. Oke, kalau kali 30 berarti ini 12 tambah 12 minus V1 dikali 5. Kali 5 ya. Tambah 60. 60. Sama dengan 3 V1. Oke, berarti 12 kali 5, 60 ya. 60 min 5V1 plus 60 sama dengan 3V1. Berarti di sini 60 tambah 60, 120 sama dengan 5 tambah 3, 8V1. Berarti V1 sama dengan 120 per 8. Berapa itu? 15, Pak. V1 sama dengan 15 volt. Oke. Nah, kan V1 sama dengan 15 volt. V1 itu kan yang ini ya, tegangan di sini kan? Ya. Nah, kan berarti kan ini kalau saya gambarin ya, kita kan mau nyari tegangan yang di sini ya, VAB kan? Iya, Pak. Nah, jadi ini saya gambarnya begini aja. Ini adalah si V1 ya. Kemudian ini saya jalan ke sini. Nah, jadi saya turun ke bawah. Ini saya ketemu dengan si 6 ohm. Habis itu ketemu dengan node A. Saya kasih sebut namanya A. Habis itu di sini ada si 4 ohm. Habis itu dia muter ke sini kan? Nah, ini adalah si B, habis itu ground. Berarti kan ini adalah si B sebenarnya. Gitu kan? Yang mau kita tahu itu adalah si ini. Nah, VAB. Sementara yang kita tahu sekarang adalah dari sini ke sini. V1. Nah, kan gitu. Ya, gimana? Antonius sudah mulai jelas belum? Sudah, Pak. Perlu dilanjutkan atau nggak usah? Berarti kita mencari yang ada di resistor 4 ohm ini ya, Pak? Iya, kita dengan data dapat V1 ini, Pak. Itu konsep yang itu ya, Pak? Yang divider itu, Pak? Pembagi tegangan. Iya, pembagi tegangan. Ya, bisa pakai itu juga. Ini sama kayak baterai gitu ya. Jadi ini adalah baterai misalkan ya, ini baterai gitu kan. Jadi misalkan ini titik A-nya di sini. Ini si V1, ini si B-nya. Gitu aja. Nah, sama aja. Nah, sementara kita tahu dari sini ke sini. V1. Yang kita cari ini. VAB. Gitu. Berarti kan harus tahu ini dulu. V1-nya V1 terhadap A berapa. Nah, ini kan kalau mau nyari tegangan di sini gimana caranya? V1 sama dengan I kali R kan? I kali 6. I-nya berapa? Nah, ini kan kita sudah tahu nih. V1 sudah dapat kan? Nah, V1 dibagi dengan 6 tambah 4. Itu adalah si arusnya. Kan gitu. Jadi arusnya sudah dapat, arusnya masukin ke sini. Dapatlah nilai dari sini tegangan ini sampai sini. V1A. Begitu, Antonius? Baik, Pak. Untuk perhitungannya nanti saya lanjutkan saja, Pak. Ya, sip. Nanti saya share juga ini ya, coret-coretan ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin Pak, saya ingin bertanya tentang ini Pak, transfer daya maksimum Pak. Oke, ini siapa ya? Jeffrey ya. NIM berapa Jeff?
08, Pak. Ya, silakan Jeffrey. Transfer daya maksimum. Nah, tadi kan dikatakan transfer daya maksimum terjadi ketika nilai resistif beban atau itu tadi apa RL sama Ya, dengan resistansi internal sumber tegangan. Nah, sehingga daya maksimum dapat disuplai. Nah, betul. resistansi sumber ini atau bahkan impedansi jika melibatkan induktor atau kapasitor bernilai tetap dalam ohm. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Kapasitor gimana? Ulangi, sorry. Resistansi sumber ini atau bahkan impedansi jika melibatkan induktor atau kapasitor bernilai tetap dalam ohm. Itu baca di mana ya? Di buku, Pak. Begini, sejauh ini ya, biar lebih spesifik ya. Sejauh ini yang kita bahas itu belum ada kapasitor sama induktor ya, sampai kita belajar di week 7 ini. Nah, jadi jangan dulu dimasukkan faktor kapasitor sama induktor ya, karena analisisnya akan berbeda. Nah, terkait dengan transfer daya maksimum, jadi intinya begini loh. Kalau saya punya rangkaian, ya ini adalah rangkaian supply, penyuplai daya ya. Supply daya. Nah, kan kita sedang bicara rangkaian penyuplai daya yang DC gitu kan ya. Nah, rangkaian penyuplai ini dia punya dua terminal. Kita sebut namanya terminal A sama terminal B. Dalamnya ini ada rangkaian, bentuknya macam-macam lah, terserah bentuknya ya. Ya, macam-macam lah bentuknya dalam sini. Nah, pokoknya intinya dia punya ujung namanya A sama B. Nah, kemudian pada ujung terminal AB ini, kalau seandainya dipasang dengan suatu beban ini bisa macam-macam ya, bisa lampu, bisa handphone, HP ya, bisa motor, pokoknya yang DC-DC lah, karena kita masih pakai arus DC ya. Nah, si beban ini akan menerima daya maksimum dari rangkaian penyuplai daya jika syaratnya ini harus terpenuhi. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, ya kan tadi rangkaian yang di dalam ini kan kita sudah lihat ya, dia punya ada yang namanya, kita bisa cari RTH-nya, kita bisa cari VTH, kan gitu. Jadi rangkaian yang rumit dalam ini kita bisa sederhanakan menjadi satu rangkaian sederhana gitu ya. Nah, misalkan ini Thevenin. A, B, ini RTH, ini VTH gitu. Terus kalau syarat ini terpenuhi, maka si RL itu akan mendapatkan daya. Nah, daya maksimum yang bisa dikasih sama si penyuplai. Berapa? Dayanya adalah yang tadi VTH kuadrat per 4 RTH. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak berlaku untuk arus yang AC, Pak? AC nanti kita bahas di rangkaian elektrik ya, mata kuliah semester 3. Itu ada juga transfer daya maksimum pada rangkaian AC ya, ada. Dia ada. Cuman kalau misalkan pada DC ini kan V-nya tegangannya kita cuma bilang 2 volt gitu ya. Ini yang DC. Nanti kalau rangkaian AC itu V-nya itu bukan bentuknya seperti ini, tapi bentuknya begini, 2 sudut 45 derajat. Atau bisa ditulis begini, 2 sin 90 derajat. Jadi tegangannya itu bentuknya nanti seperti ini. Begitu. Ya, ini yang AC, ini yang DC. Tapi syarat hambatan beban sama dengan hambatan Thevenin itu sama-sama berlaku, di DC berlaku, di AC juga berlaku. Cuman ekspresi dari VTH-nya sudah bentuk namanya ini ada imajinernya ya. RTH-nya juga, impedansinya juga nanti dalam bentuk imajiner juga. Seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi jangan bingung dulu ya masalah kapasitor, induktor ataupun yang bagian AC. Kita masih bahas yang DC dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Jeffrey. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dan yang tadi, Pak, yang saya katakan tadi impedansi dalam artian apa kan, Pak? Ukuran hambatan listrik pada sumber arus gitu, Pak. Begini, kan sejauh yang kita pelajari sampai sekarang, suatu komponen yang
berfungsi untuk menghambat aliran arus itu namanya resistor, gitu kan ya. Oke. Nah, resistor ini kan dia itu sifatnya resistif, ya, resistif artinya dia menghambat. Nah, apakah hanya komponen resistor aja yang bisa menghambat arus? Nanti kita akan lanjutkan belajar kita pada saat sampai di kapasitor sama induktor, jawabannya ternyata bukan hanya resistor. Ternyata kapasitor sama induktor itu punya kontribusi untuk menghambat aliran listrik atau arus listrik gitu. Nah, karena si kapasitor sama induktor itu punya sifat menghambat aliran listrik, maka berarti kan komponen tersebut punya sifat resistif gitu. Nah, kita menyebutnya bukan resistor, tapi kita sebutnya namanya impedansi gitu. Jadi impedansi adalah sebutan umum untuk menjelaskan mengenai konsep hambatan listrik. Bisa oleh resistor, bisa oleh kapasitor, bisa oleh induktor, ataupun kombinasi antara ketiganya. Begitu. Nah, izin bertanya lagi, Pak. Untuk transfer daya ini yang kita bahas ini, apakah dapat disimpulkan kayak gini, Pak, terkait impedansi? Impedansi dari beban akan bervariasi dari keadaan yang open circuit, yang terbuka gitu, ke keadaan short circuit. Sehingga daya yang diserap oleh beban menjadi tergantung pada apanya tadi, Pak? Yang impedansi dari sumber daya, gitu, Pak. Oke, saya kasih ilustrasi begini ya. Antonius, ini anotetnya bisa dihilangin nggak ya? Sebentar, Pak. Iya, ini ada bercak ini. Jadi oke, terima kasih, udah hilang. Jadi begini ya, case 1 ya. Saya punya suatu rangkaian penyuplai ya. Ini biar tergambar aja. A, B. Misalkan ini, sebentar saya gambar dulu ya, case 2. Ini biar jelas aja ya. Ini rangkaiannya sama ya. Jadi di dalamnya ini saya sebut namanya A besar. Ini juga dalamnya rangkaian namanya A besar gitu. Nah sekarang penyuplai yang sama ini saya pasang beban ya pada ujung terminalnya, tapi bebannya beda gitu. Yang ini saya sebut sebagai misalkan 2 ohm. Yang ini saya sebut sebagai misalkan dia 10 ohm. Nah, pertanyaannya, apakah daya yang diserap oleh 10 ohm sama 2 ohm ini sama? Ya, misalkan di sini kita bicara dalam kondisi ideal, rangkaian A bisa menyuplai, misalkan kita sebut namanya 2 watt. Nah, pertanyaannya, apakah 2 watt ini akan diberikan semuanya ke 10 ohm sama ke 2 ohm? Nah, jawabannya tidak gitu. Karena rangkaian ini akan menyesuaikan dengan bebannya atau impedansi beban ini. Makanya tadi dikatakan tergantung gitu, Pak. Betul. Nah, jadi kan ini misalkan dia maksimum bisa ngasih 2 watt. Nah, pertanyaannya kapan bisa ngasih 2 watt? Nah, itu kan di sini ada RTH sama RL. Nah, itu tadi syaratnya, RTH sama dengan RL. Kalau RTH sama dengan RL terpenuhi, maka 2 watt ini akan dikasih sepenuhnya. Tapi kalau dia tidak memenuhi, dia nyuplainya tidak akan 2 watt, mungkin kurang dari 2 watt. Misalkan ini saya bilang 0,5 lah. Nah, seperti itu. Jadi memang betul daya yang diberikan ke beban itu tergantung dari hambatan bebannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa hari ini cukup ya. Silakan, masih ada waktu ya sampai minggu depan untuk pelajari PAR. Materinya kan sudah jelas ya. Sudah jelas, kemudian contoh soal juga sudah banyak. Kita juga sering sekali ya latihan-latihan. Jadi harapan saya nanti pada saat ujian semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah. Saya pinginnya sih semua dapat nilai A. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti online class. Jangan lupa untuk ini ya, yang baru gabung mungkin
Silakan ketik hadir ya, biar ada catatan kehadirannya. Ini sebagai ini aja, sebagai data aja. Biar saya tahu hari ini siapa saja yang ikut. Oke, sampai ketemu lagi ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih.